sembako semua naik. Gak mungkin PT gak naikin harga, mikir ke situ. Bahkan upah buruhnya tidak naik pun, inflasi akan terus naik. Peran negara tentang bagaimana mengatasi pengangguran. Buruh sering sekali demo, yang dirugikan supir karena Macet. juga iya macet. Tapi yang perlu dilihat, yang salah itu siapa yang salah? Untuk tujuannya bergerak bersama, berjuang bersama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Alhamdulillah. Sehat? Duduk. Iya Bang. Terima kasih. Gimana, sibuk gak ini? Enggak terlalu. Kenapa emang? Enggak, ada sedikit yang mau diomongin. Tentang apa? Masalah kemarin upah demo buruh. Demo buruh. Iya, Oh, kenapa? ada sedikit pertanyaan lah. 1 sampai 2 mah buat Pertanyaan Tatang. pertanyaan dari komenan netizen. Oh, Sama seperti masyarakat juga kan, mewakili masyarakat, netizen juga. oh iya. Tang, ini ya tutup aja. Agak dingin. Biasa. Buka lagi kalau mau. Mau nanya apa? Jadi saya melihat komen-komenan netizen gitu, sama saja mewakili masyarakat umum. Mungkin tanggapan Bung kayak gimana tentang komenan ini? Gaji buruh naik, otomatis sembako semua naik. Gak mungkin PT gak naikin harga, mikir ke situ. Yang kasihan rakyat kecil yang nganggur. Tanggapan Bung gimana? Ya. Ya sebenarnya ada beberapa lah ya tentang komentar begitu. Itu sebenarnya bukan hanya di tahun ini sih, tahun sebelumnya juga ada komentar semacam itu gitu ya. Itu kan berpendapat bahwa kalau upah naik, jadi otomatis harga barang dinaikkan sama perusahaan gitu ya. Iya. Nah, bagaimana yang nganggur-nganggur, kasihanlah dia gitu ya. Masyarakat kecilnya bagaimana? Nah, gitu kan. Nah, sebenarnya berkaitan sama harga-harga barang atau inflasi gitu ya. Ini nggak begitu berkaitan ya, nggak begitu berkaitan, maksudnya gini, upah buruh naik terus otomatis inflasi ikut naik tinggi gitu ya. Nah sebenarnya nggak demikian. Jadi kalau berdasarkan data gitu ya, berdasarkan data BPS lah terutama gitu, kenaikan upah di tahun 2021 itu 0,5% sampai dengan 1%. Itu tahun 2021. Nah, tetapi kenaikan inflasi itu 1,87. Jadi kenaikan upahnya sama kenaikan inflasi itu malahan tinggian kenaikan inflasi gitu ya. Sehingga bukan karena upahnya naik terus kemudian harga barang naik, bukan karena itu gitu ya. Inflasi, upah buruhnya naik ataupun tidak, inflasi akan terus naik gitu ya. Nah, itu di tahun 2021 bahkan ada yang naiknya cuma 0,2. Sedangkan inflasi naiknya itu 1,87 gitu ya. Nah, terus kemudian di tahun 2022 kenaikan upah itu 6 sampai dengan 7% lah ya, kenaikan upah tuh. Ada yang naiknya bahkan di bawah itu, seperti di Papua Barat. Papua Barat itu naik cuma 2,5% kenaikan upahnya. Terus di Maluku naik sekitaran 4%. Nah, sedangkan inflasinya itu naik 5,51%. Itu di tahun 2022 gitu ya. Jadi kenaikan upah buruh sama kenaikan inflasi bukan berarti terus beriring gitu ya. Seperti tadi disampaikan, bahkan upah buruhnya tidak naik pun inflasi akan terus naik gitu.
Jadi harga-harga barang akan terus naik. Prinsip dasar pengusaha itu adalah mengambil untung yang sebesar-besarnya. Mereka nggak peduli buruhnya naik, upahnya ataupun enggak, barang akan terus dinaikin. Karena dia berpikirnya bagaimana saya mendapatkan untungnya sebesar-besarnya. Bahkan upah buruh, katakanlah 1 juta deh gitu ya. Inflasi akan terus naik selama masyarakat, selama buruh dan keluarganya masih bisa membeli barang itu dengan cara apapun termasuk kredit, selain juga ke banyak lubang hutang, dan untuk membeli suatu barang meskipun upahnya 1 juta, inflasi akan terus naik gitu. Jadi nggak tepat kalau dibilang upah buruh naik, inflasi udah otomatis naik. Nggak bisa bilang begitu. Karena upah buruh tidak naik pun inflasi akan tetap naik. Gitu. Itu Bung, masalah itu mah. Oke, baik Bung. Udah jelas ya buat para netizen, jawabannya kayak gitu. Udah cukup jelas. Mungkin Bung ada satu lagi nih pertanyaan dari netizen juga. Iya. Oh ya. Terkait masalah demo kemarin gitu. Apa dia? Apa buruh hanya bicara tentang upah saja, tidak berbicara tentang masyarakat umum? Bicara kemiskinan, bicara pengangguran, dan lain-lain. Mungkin Bung bisa direspon. Kemiskinan, pengangguran ya. Iya. Jadi sebenarnya nggak begitu juga gitu ya. Nggak begitu tuh. Buruh atau organisasi buruh sebenarnya tidak hanya ngomongin tentang upah sebenarnya ya. Atau tidak hanya berbicara tentang sektor perburuhan saja. Salah satunya kan upah, mungkin THR gitu ya. Tidak hanya berbicara itu gitu ya. Tetapi organisasi buruh atau buruh tentunya dia akan merespon semua hal yang berkaitan dengan rakyat Indonesia yang justru dan sudah jelas tentunya akan ada kaitannya dengan kemiskinan gitu ya. Pertama gini, hanya organisasi buruh yang menolak secara konkret ketika pemerintah menaikkan harga BBM. Nah, itu kan merugikan masyarakat tuh, kenaikan harga BBM. Gitu kan? Masyarakat di Indonesia khususnya, mayoritas itu adalah masyarakat tanda kutip ekonominya menengah ke bawah gitu ya. Bahkan bisa dikategorikan miskin gitu ya. Meskipun belum fakir miskin gitu. Intinya bisa dikategorikan miskin. Nah, dengan naiknya BBM tentunya akan semakin memiskinkan masyarakat kan. Nah, organisasi buruh lah yang paling konkret menolak kenaikan BBM biasanya. Konkretnya bagaimana? Biasanya organisasi buruh atau buruh akan turun ke jalan menolak kenaikan harga BBM. Terus kemudian berbicara juga tentang jaminan sosial. Buruh sudah pasti berbicara tentang jaminan sosial gitu ya. Munculnya jaminan sosial seperti BPJS itu juga hasil daripada perjuangan serikat-serikat buruh. Perjuangan kelas pekerja gitu ya. Kalau tidak ada gerakan buruh, jaminan sosial yang ada di suatu negara mungkin bisa dikatakan akan tidak ada. Karena tidak mungkin berharap kebaikan sama pengusaha. Karena prinsip pengusaha adalah mengambil untung yang sebesar-besarnya, tidak peduli dengan rakyat, tidak peduli dengan buruhnya, gitu ya. Itu dasarnya, gitu ya. Karena dasar itulah, itu gerakan buruh dia ada gitu. Gerakan buruh bisa meningkat, gitu. Ngomongin tentang macam-macam hal, tentang jaminan sosial masyarakat. Nah, tentang pengangguran. Banyak beberapa kegiatan kita gitu ya, bahkan di SGBN itu ada program bahkan gitu ya, bagaimana mengatasi pengangguran. Kita pernah menyodorkan konsep gitu ya, menyodorkan konsep ke pemerintah khususnya gitu, berbicara mengatasi pengangguran. Salah satunya adalah menggunakan jam kerja yang lebih ringan daripada saat ini. Kalau saat ini kan jam kerja 8 jam gitu ya. Seharusnya untuk mengatasi pengangguran
Jam kerja itu bisa 6 jam, bisa 5 jam bahkan. Nah, apakah pengusaha nanti tidak dapat untung? Masih untung, gitu ya. Iya. Kita pernah mengkalkulasikan keuntungan perusahaan di beberapa perusahaan, meskipun itu hitungan kasar lah ya. Dalam 1 jam, waktu itu pernah kita ngitung, dalam 1 jam perusahaan menghasilkan keuntungan itu 250 M. Itu hitungan bersih gitu ya. Sudah dipotong dengan upah buruh, sudah dipotong dengan kebutuhan perusahaannya, listrik dan sebagainya. Nah, yang kita hitung adalah 25% dari keuntungan. Nah, 25% dari keuntungan itu 250 M dalam 1 jam. Karena itu yang dihasilkan oleh pekerja. Sedangkan pekerja dalam 1 jam dia hanya dibayar 20.000, 30.000 gitu ya. Bahkan ada yang dibayar 10.000 per jam walaupun menggunakan hitungan lembur gitu ya. Sedangkan keuntungan perusahaan per jamnya itu 250 M. Nah, jadi mengurangi jam kerja tidak akan membuat perusahaan bangkrut, tidak akan membuat perusahaan rugi. Nah, dengan mengurangi jam kerja, tentunya para pekerja itu bisa menjadi 4 shift. Sekarang kan bisa 3 shift kan? Iya. Itu 8 jam pagi gitu ya, 8 jam siang, 8 jam malam. Nah, kalau 6 jam itu bisa 4 shift tuh. Ya kan? 4 shift tuh. 1, 2, 3, 4, 24 jam gitu. Nah, yang tadinya perusahaan karyawannya 100 contoh gitu ya, dengan dikuranginya jam kerja, maka dia akan menambahkan karyawan lagi agar menjadi 4 shift. Awalnya kan 3 shift tuh. Dia akan menambahkan karyawan lagi. Nah, di situ kan bisa mengurangi pengangguran itu kan. Itu salah satunya gitu. Selain itu sebenarnya peran negara yang lainnya selain masalah aturan ya. Peran negara tentang bagaimana mengatasi pengangguran selain di dunia industri gitu. Seperti contohnya negara juga harus bertanggung jawab berkontribusi terhadap pengangguran, mencarikan kerjaan. Kerjanya dalam bentuk apapun, baik itu di pabrik ataupun membuat kegiatan kerjaan gitu ya. Mungkin bisa mendirikan ekonomi mandiri di kampung atau ekonomi desa gitu ya. Terus memberikan dana UMKM agar masyarakat yang pengangguran bisa mengelola apalah gitu, kegiatan kerajinan atau apapun gitu ya. Jadi usaha kecil-kecilan gitu ya, buka UMKM, koperasi dan sebagainya. Jadi memang negara pun harus turut bertanggung jawab gitu ya. Nah, itu sih sebenarnya kalau masalah itu. Gimana, masih ada lagi nggak pertanyaan-pertanyaan dari netizen ini? Udah, mungkin Bung segini aja. Saat coba dibuka pantau. Assalamualaikum. Siapa? Ada Bung Alang. Kenapa Bang? Baik, alhamdulillah sehat-sehat. Duduk sini. Lagi ngobrol-ngobrol santai nih sama Tatang ini. Ini lagi diskusi apa nih? Tahu tadi Tatang nanya, katanya ada netizen nanya tentang demo buruh kemarin tuh, demo tentang upah. Katanya kalau buruh upahnya naik, otomatis inflasi naik atau seluruh barang-barang jadi naik gitu ya. Ada 2 lah tadi pertanyaannya, sama apa tadi itu yang satu tuh pertanyaannya gitu. Ya, ada 2 pertanyaan lah gitu. Nah, gambar santai aja. Iya. Jadi saya juga kan kemarin lihat dari sosial media lah tentang aksi yang demo tuh kenaikan upah. Saya juga lihat Bung Alang ada beberapa yang netizen yang bilang kayak gini nih. Bilang apa lagi? Sama lagi jangan-jangan. Iya sama yang bilangnya tuh negatif lah dari contohnya kayak gini nih. Buruh sering sekali demo. Yang dirugikan supir karena macet juga, iya macet itu tuh apa dari masyarakat.
Terus Mungkin Bung Alang bisa apa tanggapan saya gitu? ya tanggapannya gitu kayak Yang yang buruh demo buat macet, hmm, supir yang dirugikan. ya Oh itu. Ya sebenarnya sih hal itu juga sering kali ya muncul bahasa begitu, bukan hanya sekarang masalah kayak gitu tuh. Tapi sebenarnya pertama gitu ya, saya atau atas nama organisasi buruh seluruhnya memohon maaf kalau memang saat demo buruh itu membuat macet gitu ya. Pertama itu. Tetapi sebenarnya tidak tepat kalau buruh yang demo yang disalahkan. Karena buruh demo itu ada latar belakangnya. Jadi kenapa buruh bisa jadi demo, ya kan? Ya karena kesejahteraannya saat ini tidak dia dapatkan, gitu ya. Nah, kalau kemarin contoh tentang kenaikan upah. Upah buruh saat ini di Kabupaten Bekasi lah ya katakan itu 5,1 gitu ya. Nah, tadi juga udah ngobrol sama Tatang. Kenaikan inflasi gitu ya. Kenaikan inflasi atau kenaikan harga-harga barang di tahun ini juga lumayan tinggi gitu ya. Kalau di tahun sebelumnya aja kemarin sampai 6 sampai 7% tuh kenaikan inflasi gitu ya. Nah, kalau buruh tidak melakukan demo, tidak melakukan aksi unjuk rasa atau protes lah bahasanya, upah buruh itu naiknya sekitaran 0,13%. Karena itu yang diminta oleh asosiasi pengusaha atau Apindo. Iya. Nah, masa inflasi naiknya 6,6 sampai 7%, terus upah buruh naik cuman 0,1, 0,13 gitu ya. Nah, sedangkan kebutuhan gitu ya, kebutuhan buruh, kebutuhan kita sebagai buruh atau keluarganya, apalagi punya anak, ngontrak saja sekarang sudah nggak ada tuh yang 500 sekarang, 700 bahkan sampai 1 juta tuh ngontrak gitu ya, kontrakan. Belum lagi ngomongin tentang makan gitu ya. Berapa tuh makan, katakanlah dia punya anak 1 istri 1, berapa tuh sehari makan gitu ya. Nah sehari makan katakanlah 1 kali makan aja 10.000, katakan 10 kali 3 30.000 gitu. 30.000 1 kali makan gitu ya, dikali 3 90 itu hanya untuk makan. Dan itu 10.000 itu paling kalau di warteg 10.000 dapat apa sih? Makan sama tempe doang kali ya? Iya, Orek. pasti. Iya kan? Nah itu apakah gizi masyarakat atau gizi buruh sesuai dengan kebutuhan gizi di tubuh? Enggak, jauh itu gitu. Sehingga nggak boleh berpura-pura bahkan gitu, karena ini berkaitan sama kesehatan gitu ya. Kalau makan memang sekitaran dibutuhkan 25.000 atau 20.000 ya real, karena memang itu kebutuhan tubuh kita untuk mencukupi gizi di tubuh kita, maka makan ya nggak bisa lagi 10.000 ya kan itu. Belum uang sekolah coba anak gitu kan, belum bagaimana kita membeli pakaian, terus biaya sekolah, apalagi biasanya, apalagi sekarang nih lagi musim-musim hujan atau musim-musim bulan inilah, bulan sekarang ini bulan November, Oktober, Desember, biasanya juga musim pernikahan ini, belum lagi kita kondangan-kondangan tuh ya kan, dan itu nggak ada di dalam hitungan-hitungan di upah tuh. Jadi sebenarnya banyak banget kebutuhan masyarakat itu, kebutuhan buruh lah khususnya, yang memang harusnya perusahaan melihat itu
Jadi perusahaan juga harus bertanggung jawab terhadap kesehatan si buruhnya, gitu kan. Nah, kalau si buruhnya sehat, ya dia bekerja juga menjadi giat, ya. Kalau upahnya lumayan atau sesuai atau dikatakan layak, gitu ya, dia kerja juga bisa jadi semangat, ya. Apalagi ada tunjangan macam-macam, gitu, tunjangan akhir tahun atau tunjangan anak istri dan lain sebagainya, gitu ya, tunjangan makan lah ya khususnya, atau tunjangan apalah gitu, tunjangan sekolah atau apapun, gitu ya. Nah, karena memang itu seharusnya sudah menjadi tanggung jawab perusahaan. Karena itu tidak dipenuhi, maka buruh melakukan aksi unjuk rasa. Gitu. Nah, sebenarnya dengan kenaikan upah, sebenarnya juga bukan hanya untuk buruh yang demo itu sendiri, termasuk supir juga. Supir kan kerja nih di suatu perusahaan, nah dia diupah, gitu. Upahnya akan ikut naik, sama kan di perusahaan. Tapi katakanlah bagaimana dengan supir angkot? Dengan upahnya buruh naik, gitu ya, si pekerja atau keluarganya ketika berjalan kemana gitu ya, shopping lah gitu ke GC mungkin atau kemana, dia punya uang untuk bayar angkot, ya kan? Nah, ketika upahnya rendah, cuman buat makan, cukup buat makan, dari mana dia bisa jalan-jalan, ya kan? Nah, itu sebenarnya juga kita demo itu atau serikat pekerja aksi unjuk rasa itu bukan hanya untuk dirinya, sebenarnya untuk masyarakat juga. Ketika kita upahnya lumayan, kita kan juga punya duit untuk beli macam-macam kan, beli gorengan, tukang gorengan yang untung, gitu ya. Naik angkot ya kan dapat juga. Nah, tapi ketika upahnya rendah, boro-boro beli gorengan, nanti aja lah diirit-irit buat makan nih, gitu kan. Nah, jadi memang sebenarnya itu juga kita demo bukan hanya untuk kita, sebenarnya untuk masyarakat juga. Nah, kalau berdampak macet begitu, tadi saya bilang, yalah mohon maaf. Tetapi yang perlu dilihat, yang salah itu siapa yang bersalah pertama, gitu ya. Yang salah pertama, karena kita minta kesejahteraan. Tadi juga ngomong ke Tatang tuh, dasar perusahaan itu mengambil untung yang sebesar-besarnya, gitu ya. Sehingga seringkali ya, meskipun tidak semua perusahaan serakah karena pengen untung yang sebesar-besarnya, nggak peduli upah buruh sebagaimana, nggak peduli dengan upah buruh bagaimana, gitu ya. Nah, sehingga memang kalau berkaitan kesejahteraan gitu, nah kita juga ngomongin kesejahteraan supir, ngomongin kesejahteraan, ya sebenarnya kesejahteraan siapapun, karena kan mayoritas di Indonesia itu adalah buruh. Tentunya buruh bukan hanya si pekerja, tetapi buruh dan keluarganya, gitu ya. Ketika si buruh bekerja dengan upah layak, kan keluarganya juga ada duit buat jalan-jalan lah, gitu ya. Buat anak sekolah biasanya kan naik angkot tuh, shopping dan sebagainya, jadi ada duit kan. Sebenarnya juga menguntungkan juga lah ya, apa ya, bisa dikatakan menguntungkan supir juga, angkot gitu ya. Kalau supir perusahaan kan tadi supir juga harusnya naik gitu, kalau dia supir perusahaan, karena dasarnya dari situ gitu. Kita perlu melihatnya secara utuh gitu. Kenapa dia melakukan sesuatu, dalam hal ini demo, pasti ada latar belakang. Nah, itu kita harus melihat sesuatu itu harus utuh gitu ya. Jadi memang ya namanya juga masyarakat sih. Jadi ya sementara sih kita tampung aja, nggak apa-apa gitu ya tentang hal-hal gitu. Dan nggak perlu juga komentar-komentar negatif. Yang penting kan kita ngejelasin ke dia gitu ya. Mudah-mudahan sih dia paham. Lebih bagusnya juga demo. Nah, sebenarnya masalah demo-demo ini juga berkaitan sama banyak hal. Kalau kita ngomongin tentang THR, kalau nggak ada demo unjuk rasa itu nggak akan muncul THR. Upah buruh yang sekarang ada itu nggak mungkin ada kalau nggak ada demo-demo buruh, karena nggak ada serikat buruh. Bahkan kemerdekaan Indonesia sekalipun itu hasil daripada kontribusi serikat buruh. Kemerdekaan Indonesia pada saat agresi militer Belanda, yang berjuang untuk melawan penjajah Belanda pada saat itu organisasi buruh juga sebenarnya ya, dengan cara mobilisasi massa. Dulu waktu pembebasan Irian Barat itu sama,
dari serikat pekerja juga. Jadi pada dasarnya tuh dengan adanya serikat pekerja sebenarnya bisa merubah tatanan masyarakat gitu ya, tentunya menjadi lebih baik gitu ya. Dengan adanya serikat-serikat buruh bisa merubah sesuatu hal menjadi lebih baik. Di awal tadi sudah bilang juga di Tatang tuh, ngomongin jaminan sosial, buruh yang juga demo tentang kencang, ngomongin tentang menolak kenaikan BBM yang merugikan rakyat, buruh juga yang kencang gitu ya. Kalau macet-macet begitu mas, sekali lagi ya, sementara kita sih kita pertama tadi mohon maaf gitu, yang berikutnya sih coba kita berupaya menjelaskan, mudah-mudahan sih paham. Itu sih. Emang ada pertanyaan-pertanyaan apa lagi selain itu tadi? Udah sih itu doang yang paling kencang di media sosial, kayak yang kemarin saya lihat di TikTok tuh Bang Alam. Di itu di TikTok kan? Iya. Bisa jadi di YouTube, di Facebook juga ada biasanya yang berbicara begitu itu. Ya, tapi nggak apa-apa lah. Berikutnya dikomentarin aja, nggak apa-apa dikomentarin. Tentunya komentarnya dengan yang baik ya, jangan mencaci maki, jangan apa. Karena kan kita menganggap hal yang semacam itu, anggaplah karena belum tahu gitu ya. Makanya kita berupaya kasih tahu. Kalau dia katakanlah merasionalisasi lagi karena ABCD, menyebabkan ABCD, ya nggak apa-apa, maksudnya kita ajak diskusi aja gitu ya, tetapi dengan hati dan kepala yang dingin berikutnya, karena tujuan kita adalah edukasi terhadap masyarakat gitu. Karena ini berkaitan juga tentang masyarakat sebenarnya. Serikat buruh ada itu sudah sangat jelas berkaitan dengan masyarakat, bahkan bangsa kita, bangsa Indonesia. Karena bangsa Indonesia ada itu juga kaitan eratnya sama buruh gitulah ya. Karena buruh berkontribusi besar terhadap peradaban, buruh berkontribusi besar terhadap bangsa.